Engkaulah Imam besar agung kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah yang perkasa. Biarlah segenap hati kami dan jiwa kami memuji, menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar. Kami pandang kemuliaan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya, Yesus Kristus Tuhan. Kami pandang kemuliaan Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satupun yang luput dari karya-Mu, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luput, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sambil bangkit berdiri bersama. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan lurus, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu, agunglah karya-Mu. Mari panggil namanya Yesus Kristus Tuhan.
Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami panggil nama Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristuslah Raja, Yesus Kristuslah penebus, Yesus Kristuslah pembebas kami. Oh, haleluya, haleluya. Mari tinggikan Dia, mari agungkan, mari muliakan, mari sanjung namanya. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah batu karang kami, Engkaulah keselamatan kami. Yesus, Yesus, tiada yang lain, hanya namamu yang layak dipuji. Oh, haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tiada bandingannya, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin kemenangan hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau yang ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan haleluya. Kemenangan terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami, Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Masalah apapun juga yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau Allah yang lebih besar dari setiap persoalan kami, Tuhan. Engkau angkat itu daripada kami, Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami tahu satu perkara, setiap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pagi hari ini kami berkumpul di sini, kami memuji dan menyembah Engkau, dan kami tahu satu perkara, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tangking ke dunia kekelaman, tertaruh sencurang maut. 3 hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam saudaraku, mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 1 Petrus pasal 1. Kita lihat ayat yang ketiga. Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya ulangi sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun melakukan firman hari demi hari, maka kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Ya, bahagia itu tidak bisa dibeli. Ada orang ke mall, ke pasar, ke jalan-jalan ke luar negeri, mereka mencari bahagia, bukan tidak mencari bahagia. Semua orang menghabiskan duit yang banyak untuk apa? Cari bahagia. Tapi apa yang mereka dapatkan? Pulang tanpa stres. Amin. Oh, tidak ada yang amin. Haleluya. Dan itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, menghabiskan banyak duit, ya, itu bukan duit yang sedikit. Kalau kita keliling dunia, kira-kira habis berapa? Dari satu negara ke negara yang lain, sangat banyak, duit yang sangat banyak yang harus kita habiskan. Nah, tapi ketika mereka kembali, hari pertama, hari kedua, mungkin mereka masih merasakan sukacita dan bahagia, tetapi hari-hari selanjutnya mereka tidak akan pernah menikmati itu. Karena apa? Bahagia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sini, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Berarti apa? Rahmat-Nya yang besar, ya, anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan buat kita, ya. Di sini dikatakan anugerah yang Tuhan berikan buat kita itu luar biasa. Beli nggak? Kita bayar? Enggak, gratis. Saking gratisnya banyak orang tidak mau mengikuti. Amin. Itu yang terjadi. Saking gratisnya banyak orang tidak mau datang sama Tuhan. Padahal Tuhan menjanjikan segala sesuatu. Dia menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Tetapi banyak orang tidak mau datang sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih melihat dunia menawarkan dengan begitu luar biasa. Tetapi kebahagiaan yang dunia berikan adalah kebahagiaan yang semu. Ya, kebahagiaan yang semu. Di sini dikatakan anugerah yang begitu besar. Anugerah yang begitu besar itu adalah anugerah, sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma alias gratis. Ya. Di situ dikatakan yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berarti apa? Ketika Yesus bangkit, setiap pengikut Kristus yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemenangan ada di tangan kita. Karena apa? Dia sudah bangkit. Dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Ketika Tuhan Yesus katakan bahwa dia hidup, dia membuktikan bahwa dia hidup. Berarti apa? Kita pun akan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Dan dia akan menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Salah satu yang kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak sampai di situ, tetapi apa? Kita memberi diri kita untuk dibaptis. Ketika kita memberi diri kita dibaptis,
kita keluar dari air baptisan, apa yang terjadi? Segala kehidupan lama kita telah dikuburkan. Berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ketika itu dosa-dosa kita dikuburkan, kehidupan yang lama kita dikuburkan, kita akan bangkit bersama dengan Tuhan ketika kita keluar dari air baptisan. Dan itu yang Tuhan maksudkan di sini. Di sini dikatakan bahwa yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Berarti apa? Kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Yesus keluar dari air baptisan, apa yang terjadi? Ada langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Terus ada satu pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, ada pengakuan dari surga ketika kita keluar dari air baptisan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kita diangkat menjadi anak. Kalau kita menjadi anak, berarti apa? Seluruh apa yang Bapa punya adalah milik kita. Benar? Benar. Apa yang orang tua kita punya adalah milik kita. Berarti apa? Kita menjadi apa? Ahli waris. Kita menjadi ahli waris. Berarti apa? Sorga adalah milik kita. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Kita sudah diangkat sebagai anak, bukan kita hamba lagi, tetapi kita adalah anak. Berarti anak memiliki hak penuh. Ya, bukan di sorga saja, tetapi di bumi ini juga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan lebih jauh, apa yang Tuhan maksudkan ini, apa yang Tuhan berikan kepada kita, di situ dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berarti bukan hanya hidup yang sekarang aja, tetapi hidup yang akan datang. Kita berharap bahwa kita ada bersama dengan Tuhan dan setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, kemana dia pergi? Dia berjalan kemana? Ke padang gurun. Padang gurun bicara tentang apa? Kekeringan. Padang gurun bicara tentang apa? Kematian. Di sana dia dibawa. Di sana dia pergi. Dan dia dikatakan bahwa dia berpuasa. Dia tidak makan dan dia tidak makan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia tidak makan. Selama berapa lama? Cukup lama. Kalau diperhatikan cukup lama, 40 hari lamanya dia ada di sana. Tetapi apa yang terjadi? Ketika iblis melihat Tuhan Yesus lapar, dia bilang, ambil batu ini, kau ubah jadi roti. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ada tertulis, ada firman. Kita melawan iblis dengan apa? Senjata kita adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita melawan dia dengan firman Tuhan, maka dia akan lari daripada kita. Mari Bapak, selamat datang. Haleluya. Nah, itu yang terjadi ketika dia mencobai Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Lawanlah dia dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, maka dia akan lari daripada. Ya, dia akan meninggalkan kita. Nah, Tuhan lawan dia dengan itu. Sampai 3 kali dikatakan ada tertulis. Nah, Tuhan berkata ada tertulis.
tertulis. Kenapa? Firman itu adalah perkataan daripada Allah sendiri. Dalam 1 Yohanes 1 dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti apa? Tuhan sendiri yang berbicara. Ketika kita memperkatakan firman itu, iblis tahu bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Dan dia sendiri yang akan mundur daripada kita. Nah, oleh sebab itu, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemenangan yang pasti. Bukan kemenangan yang semu, tetapi kemenangan yang pasti. Asal kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita percaya satu perkara, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang akan mustahil. Karena apa? Tuhan yang berperang ganti kita, dan kemenangan yang Dia berikan adalah kemenangan yang pasti. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir hari-hari ini, dan kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang pasti buat kita. Nah, ada lagu sekolah minggu, lagu lama, dia berkata begini, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, berjalan serta Yesus berarti apa? Tuhan beserta dengan kita selamanya. Bolehkah kita berpaling? Tidak boleh. Bolehkah kita melihat ke belakang masa lalu kita? Tidak boleh. Berarti apa? Fokus kita ke depan, berlari menuju pada tujuan, yaitu apa? Panggilan surgawi. Nah, Tuhan mau supaya kita fokus, melangkah terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu banyak hal, kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita itu luar biasa. Nah, kita perhatikan dulu. Kita lihat dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Kita lihat di situ. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan baik-baik. Yang tadi saya katakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya, berarti apa? Bukan karena segala perbuatan kita. Ya, bukan karena kita amal baik yang kita lakukan. Bukan. Bukan kita memberikan sedekah. Bukan karena kita memberikan sembako, kita menyogok Tuhan. Tidak. Bukan itu. Tetapi apa? Di situ dikatakan rahmat-Nya. Ya, di situ yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh apa? Permandian kelahiran kembali. Berarti apa? Yang tadi saya katakan, kita dibaptis. Ya, ketika kita dibaptis, apa yang terjadi? Ada beberapa hal yang terjadi yang sudah kita bahas tadi. Kita akan diakui sebagai anak. Nah, di situ dikatakan dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti apa? Hari demi hari, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, hari demi hari Tuhan akan membaharui kita. Tuhan akan membaharui kita dan membaharui kita terus menerus. Semakin kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan semakin membukakan, Tuhan semakin menyingkapkan, Tuhan semakin meneguhkan kita. Iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat dalam Tuhan, dalam menghadapi tantangan-tantangan hari-hari ini. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik hari-hari ini, harga barang semakin melambung tinggi. Ibu-ibu pasti tahu, tukang sayur aja juga harga mahal. Ya, yang kemarin seikat mungkin 25.000, sekarang gak dapat. Satu ikat mungkin 10.000 sekarang.
Harga cabai udah sekitar 60.000, mahal sekali. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah melihat hal yang demikian. Kenapa? Ketika kita mau belanja pasti ada duitnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan sendiri yang mencukupkan. Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan. Kenapa kita melangkah bersama dengan Tuhan? Walaupun tidak ada makanan, tidak ada lauk atau apapun, yang penting ada beras, aman. Ya, yang penting di rumah ada beras, aman. Indomie pun jadi. Ya, Indomie pun jadi. Oh, enak makan Indomie. Apalagi panas-panas tengah malam. Wow, luar biasa. Randy ketawa. Haleluya. Oke, di sini kita mau lihat bahwa dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengerjakan itu setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berteriak minta tolong, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia siap menolong kita. Dia siap memberikan kekuatan baru buat kita. Dia siap. Dia selalu siap. Tetapi bagi orang-orang yang mengundurkan diri, Roh Kudus tidak siap. Jadi jangan pernah mengundurkan diri. Tetapi mari kita maju. Terus maju, terus melangkah maju. Dan kita raih apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan kita adalah ahli warisnya. Segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghancurkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk membuat kita sulit. Tetapi ada memang kalau itu pun yang harus kita masuki. Tuhan melatih kita. Amin. Dia melatih kita supaya apa? Kita cakap menghadapinya. Kita cakap untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan. Situasi-situasi yang sukar. Tuhan buat supaya Tuhan melatih kita. Ya, Tuhan melatih kita supaya kita mampu ketika tantangan-tantangan yang besar yang akan kita hadapi di depan. Kita tahu kita sudah mampu untuk melakukan. Tetapi kalau kita tidak mampu, kita tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Gak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan pernah terjadi. Nah, hanya Roh Kudus. Ketika kita berteriak Tuhan Yesus tolong, yang datang bukan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus yang datang menolong kita. Dia memberikan kita kekuatan baru. Dia memberikan kita semangat baru. Nah, itu yang harus terjadi. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, yang pertama tadi dari Roh Kudus, yang kedua dari firman Allah. Ya, di sini dikatakan oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Berarti apa? Kita berdoa, bergumul, minta pertolongan Tuhan, dan kita minta Tuhan ada beserta dengan kita, melangkah bersama dengan kita. Roh Kudus akan datang siap sedia untuk menolong kita. Yang kedua, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus tahu firman. Kalau kita tidak tahu firman, berarti apa? Bagaimana kita berperang menghadapi iblis? Karena ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Berarti apa? Firman itu begitu penting. Begitu sangat-sangat penting. Makanan rohani yang harus kita makan setiap hari. Kalau kita makan makanan jasmani, berapa kali satu hari?
3 kali, minimal 3 kali, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Ya, kalau ada yang punya kelebihan, pasti 5 kali sehari. Ya, nah itu yang terjadi. Ngemil sepanjang hari, bukan hanya makan aja, tapi ya bukan hanya makanan berat, tetapi ngemil. Ada pisang goreng, ada segala macam disiapkan, dan itu luar biasa. Nah, firman Tuhan pun harus kita tempatkan demikian. Berarti apa? Harus kita nikmati, harus kita makan firman itu setiap hari. Berapa kali? Minimal 3 kali. Baca, baca, dan baca, dan baca. Tidak mengerti pun tetap kita baca. Minta Roh Kudus tolong kita buat kita mengerti, dan Roh Kudus akan tolong kita dan buat kita mengerti tentang firman. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan kasih ingat firman. Tuhan kasih rema buat kita, ingat. Tuhan memunculkan firman itu di hati kita sehingga kita tahu bagaimana kita melawan musuh kita. Dan itu yang terjadi setiap kali. Kenapa? Kita bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, kita bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika itu kita lakukan, nggak perlu kita takut. Tantangan demi tantangan hidup kita, pasti Tuhan berikan kemenangan buat kita. Amin. Amin. Wah, gak ada suaranya. Amin. Haleluya, haleluya, luar biasa. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita perhatikan kembali kepada hidup kita. Kita melangkah terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 1 ayat 13. Di situ dikatakan orang-orang yang diperenakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari siapa? Dari Allah. Ya, dari Allah. Berarti Tuhan Yesus datangnya dari mana? Dari Allah sendiri. Nah, Dia yang diutus untuk apa? Untuk menebus kita. Yang seharusnya kita menjadi orang-orang yang harus dimurkai, orang-orang yang mengalami hukuman, tetapi Tuhan datang melepaskan kita dari murka Tuhan yang luar biasa terhadap kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi di sini. Dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dia datang dari Allah. Jadi Tuhan sendiri, dari Tuhan sendiri. Kita lihat lagi. Ya, coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20, di situ dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Padahal sebelum Yesus mati pun banyak orang yang sudah mendahului. Tetapi kenapa? Di sini dikatakan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena dia orang yang spesial. Dia mati untuk menebus segala kejahatan kita. Dia mati untuk menebus segala dosa kita. Dia mati untuk menebus kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Berarti apa? Dia yang pertama bangkit dari kematian. Dia hidup dan dia menyatakan dia diangkat sebagai
anak yang sulung. Ya, karena apa? Dia diangkat, dia bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit, hari ini kita tidak ada bersama-sama di sini. Karena dia bangkit, dia menyatakan bahwa dia hidup. Berarti apa? Kita pun akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita pun akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Di sini dikatakan bahwa sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Tuhan menyatakan hal demikian supaya kita tahu bahwa Dia yang telah membuka jalan, mendamaikan kita dengan Allah, yang harusnya kita dimurkai, akhirnya kita diampuni. Kita menjadi anak. Kita diangkat menjadi anak sama Tuhan. Yang kalau anak berarti apa? Kita adalah ahli waris dari kerajaan surga. Bukan hanya kerajaan surga, di bumi pun kita menikmati sebagai anak. Kita menikmati segala hal yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tinggal bagaimana baik kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mau kita melangkah bersama dengan Tuhan atau kita mau meninggalkan Tuhan. Ada yang berpikir mau meninggalkan Tuhan, batalin semua. Ya, demi apapun juga batalin semua. Karena apa? Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, dari segala kejahatan kita. Dia sudah angkat kita menjadi anak. Nah, mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini, waktu yang Tuhan berikan ini. Mari kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita lihat satu ayat lagi. Di situ dikatakan, juga kamu dalam 1 Petrus 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Berarti apa? Setiap hari kita semakin selalu baru, semakin diperbaharui. Ya, firman Tuhan bilang kasih setianya selalu baru. Ya, selalu baru setiap hari. Besar setia Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan hal yang demikian buat kita, Dia sudah memberikan rahmat yang besar. Dia boleh berkorban buat kita, mati buat kita. Jangan kita sia-siakan tentang kematian Kristus. Ya, jangan pernah kita sia-siakan, tetapi mari kita lihat itu dan kita gunakan itu. Kita pakai kesempatan yang ada. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang buat kita. Ya, Tuhan sudah memberikan yang buat kita. Kenapa kita tidak pakai? Wibawa, kuasa, dan otoritas Tuhan, otoritas Allah ada dalam kita.
Mari kita pakai itu. Kita lawan iblis. Kita lawan segala hal yang buruk. Kita lawan, kita doai. Apa yang belum, apa yang kita merasa bahwa terhambat, kita doai. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Banyak orang mau berdoa takut, banyak orang mau memuji Tuhan takut, banyak orang mau menyembah Tuhan takut. Gak tahu apa yang dia takutkan. Mau datang gereja pun dia takut dilihat. Gak perlu takut, datang aja gereja. Saya awal-awal percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang persekutuan, Alkitab saya bungkus dengan apa? Dengan koran. Karena apa? Ketika kita mulai di kota kecil, kita mulai bawa Alkitab datang ke persekutuan, banyak mata mulai melihat, tetangga-tetangga mulai melihat, lihat Pak Pendeta lagi pergi berdoa. Ejekan, olokan itu terjadi. Tetapi semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, akhirnya kita lepas koran, pegang Alkitab, kita jalan pergi ke gereja, kita jalan pergi ke persekutuan. Orang mau ngomong apa, bodoh amat. Karena apa? Kita semakin kuat dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Yang tadi kita merasa takut, ketakutan itu menjadi hilang semua. Kenapa? Kita semakin percaya dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu. Dan di situ semakin hari kita semakin terus ikut Tuhan, terus ikut Tuhan. Akhirnya apa? Saya melihat bodoh amat dengan mereka. Silakan, kita tidak berbuat hal yang salah pun, kita berbuat hal yang benar pun, tetap diomongin. Jadi kita mau bagaimana? Bagaimana kita harus bersikap? Masa bodoh dengan mereka, ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu terus. Jadi apa? Kita melihat mereka sama seperti apa? Yang tadi dikatakan seperti apa? Gak usah pusing, gak usah peduli dengan omongan orang. Kalau kita dengarkan omongan orang, kita tidak akan pernah maju. Karena apa? Yang diomongin itu adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, yang terus-menerus dilontarkan kepada kita. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Tinggalkan itu, bodoh amat dengan mereka. Terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita dengar omongan orang, kita tidak akan pernah maju. Iman kita akan mandek, iman kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi kuat. Jadi terus kasih tinggal. Ya, kalau orang Kubang bilang kasih tinggal. Ya, jadi nggak usah kita pusingkan dengan hal-hal yang demikian. Kita terus maju bersama dengan Tuhan, asal kita hidup benar dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan lagi di situ dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita terus hidup dengan pengharapan yang ada sama kita. Terus kita melangkah dengan pengharapan yang penuh. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan pengharapan kepada yang lain. Kita tidak berharap kepada yang lain, tetapi kita berharap sama Tuhan. Ketika Dia datang nanti, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Kita sudah mengerjakan, kita sudah melakukan dengan benar. Nah, kalau kita perhatikan seorang olahragawan, apa yang harus dia kerjakan untuk mencapai puncak atau mencapai kemenangan? Yang
berlari maraton itu bukan 1-2 orang, tetapi ada banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang yang dilepas, tetapi hanya ada 1 orang yang menang. Kalau kita tidak pernah berlatih, bagaimana kita bisa menang? Kita baru lari 100 meter aja kaki kita udah bermasalah. Kenapa? Kita tidak pernah melatih tubuh kita. Kita tidak pernah melatih diri kita. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita mulai mempersiapkan diri, mau mendekatkan diri kita sama Tuhan, berarti apa? Kita harus melatih diri kita dalam beribadah. Supaya apa? Semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin teguh bersama dengan Tuhan. Ya, dalam menghadapi segala situasi kita sudah terlatih. Amin. Amin. Nah, kita sudah terlatih. Berarti apa? Kita tidak perlu takut menghadapi segala situasi. Kenapa? Tuhan sudah melatih kita dengan benar. Nah, oleh sebab itu kalau kembali kita melihat di sini kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya, yang penuh pengharapan. Kita lihat dulu dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dengan ayat 21. Di situ dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Imanmu dan pengharapanmu hanya tertuju kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, imanmu dan pengharapanmu hanya tertuju kepada Allah, dan itu tujuan kita jelas, fokus kita jelas, tertuju kepada Allah. Pandangan kita arahkan kepada Allah. Pandangan kita arahkan kepada kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, fokus kita jelas. Nah, di situ dikatakan, dan oleh dialah kamu percaya kepada Allah, karena kita percaya. Terus, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Berarti apa? Iman dan pengharapan kita ini yang harus kita tujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang pertama tadi dikatakan bahwa apa? Oleh Roh Kudus. Ya, kita dilatih terus menerus, kita dilatih. Jadi Tuhan mau supaya apa? Iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mulai ada melatih diri dalam ibadah, melatih diri dalam membaca firman Tuhan, melatih diri dalam doa, melatih diri dalam pujian dan penyembahan, terus dimanapun kita berada, kita terus terhubung dengan Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa apa? Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, tidak tertuju kepada yang lain. Ya, kita semakin kuat, semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita tidak gampang digoyahkan, kita tidak gampang dibohongi, kita tidak gampang ditipu. Karena apa? Iblis itu penipu. Dia paling pintar untuk menipu. Ya, orang kalau anak muda bilang hanya beda-beda tipis. Beti, dikatakan beda-beda tipis. Nah, itu yang dikatakan bahwa segala omongannya itu beda-beda tipis. Nah, kalau kita tidak jeli
dengan firman Tuhan. Kita tidak tahu firman Tuhan, kita bilang benar ya. Pasti kita mengakui demikian. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan dengan benar, kita bilang itu bohong, itu tidak benar. Padahal iblis juga pakai firman Tuhan. Dia pakai firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menipu kita. Iya kan? Itu yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita latih diri kita. Latih diri kita dengan benar. Ya, yang pertama tadi dengan hidup dalam Roh Kudus. Yang kedua, hidup dalam firman. Yang ketiga, iman kita dan pengharapan kita semakin hari semakin kita kuatkan, semakin kita tingkatkan. Kita harus ada dalam ibadah. Kita harus ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalau malas-malas datang ibadah, bagaimana mau dengar firman Tuhan? Ya, nah itu yang terjadi. Kalau dalam pertemuan ibadah kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Kita tetap kuat. Nah, oleh sebab itu, nggak usah kita takut, nggak usah kita bimbang, nggak usah kita ragu, tapi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan menempatkan hal-hal yang terbaik buat kita. Karena apa? Kita sudah percaya sama Tuhan. Ya, kita sudah percaya sama Tuhan. Kita memberi diri kita dibaptis, memberi diri kita dibaptis. Ya, sehingga kita diangkat lagi menjadi anak. Bukan lagi hamba, tapi kita menjadi anak. Nah, anak punya kuasa penuh. Anak menjadi ahli waris. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di surga. Tuhan mempersiapkan semuanya buat kita. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara bagi kami. Engkau terus berbicara bagi kami, Tuhan. Baik kami terus ada hidup dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Roh Kudus, Engkau dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini, Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hidup juga dalam firman Tuhan setiap hari, sehingga kami dapat menghadapi setiap musuh-musuh kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarkanlah iman kami semakin hari semakin dikuatkan, Tuhan. Pengharapan kami semakin diteguhkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami, dalam nama Yesus, Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita lihat satu perkara, ada jaminan yang pasti ketika kita bersama dengan Tuhan. Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Kita hidup dalam persekutuan dalam firman Tuhan. Dan iman kita semakin hari semakin diteguhkan. Iman kita, iman dan pengharapan kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau dengar
setiap seruan kami. Engkau dengar setiap doa kami. Engkau dengar setiap pergumulan kami, Tuhan. Engkau dengar setiap suara hati kami. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap masalah kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir dan melimpah-limpah dalam kami. Terima kasih, Pak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Kita dapat melupakan kebaikan. Haleluya. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Nya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Yang memandang harta, tapi apa yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Aku hidup, ku menyembah. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi katakan dari awal, tak dapat lupa, tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Nya, kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Yang melihat Kau bukan
bukan Tuhan, bukan Tuhan yang melihat Tuhan, bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Aku hidup menyembahmu, Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, gloria, gloria, gloria Tuhan. Oh, jangan nasional, mulia namamu. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak diagungkan. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih namamu keren Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, ya Masudana, kirana ya Masud. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa, kami bersyukur kami telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Tapi kami percaya ketika kami ada bersama dengan Engkau, Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru, Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih dan pimpin kami, biarkan kami terus melangkah bersama dengan Engkau, ada beserta bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadikan firman ini rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Oke, kita akan berdoa. Mari kita angkat kedua tangan. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan jamaah suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Mari biarlah Tuhan Engkau pimpin kami. Biarlah kami layak makan roti dan minum cawan ini Tuhan. Adalah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi satu dengan Engkau. Dan Engkau boleh menjadi satu dengan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami dibaharui hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan dengarkan perkataan firman-Nya. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil. Makan. Ingat dan percaya
bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena camar, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh, kami merasakan kuasa mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minumlah, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah
darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota perguruan, karena batu kara, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kudus, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau, Tuhanku. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku. Oleh kuasa darah Kristus aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersamamu, Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon, layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentayurkan kami sepenuhnya, memuduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat nyanyian itu. Haleluya. Hallelujah.
haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami mari dalam persekutuan ini, kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Ya, kita akan memberikan perpuluhan. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu, boleh maju ke depan. Oke. Ya, mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa buat setiap perpuluhan yang kita bawa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan perpuluhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap perpuluhan ini Tuhan. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bawa setiap persembahan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang kami bawa ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau berkati kami kembali dengan luar biasa 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib apa saja yang kami kerjakan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun kan? Om Franky. Oh, Bapak Franky. Tanggal 12. Ya? Tanggal 12. Tanggal 12. Bapak Franky selamat ulang tahun. Mantap. Haleluya. Tanggal 12. Jangan lupa. Iya. Ada lagi? Ready? Ulang tahun? Enggak? Masih lama. Oh, masih lama. Oke. Bulan Iya. Desember masih lama. Iya. Ini karena liburan, jadi pada ada beberapa keluarga yang pulang kampung, ada yang berlibur ke Thailand. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Iya, Bapak Ibu terus berdoa. Segala yang kita kerjakan pun semua sudah
tinggal tunggu waktu saja. Sampai tanggal berapa? 16 ya. 16 baru mulai masuk kembali. Baik itu semua bank juga libur. Oke. Ya. Ada lagi yang perlu di ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pengumuman lagi, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Engkau memberkati kami semua. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau menopang kami Tuhan, sehingga kami tetap berdiri teguh dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Freddy tanggal 12 nanti dia berulang tahun. Engkau menambahkan umur setahun padanya Tuhan. Engkau pelihara dalam damai sejahtera sukacita Tuhan, mengalir melimpah dalamnya Tuhan. Berkati dia dalam pekerjaan, berkati dia dalam rumah tangga, berkati dalam apapun yang dia lakukan hari-hari ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak Franky dalam tangan kasih-Mu. Engkau berikan dia tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua pun Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar kota bersama. Mari Tuhan Engkau ambil alih Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau pelihara dalam damai sejahtera sukacita Tuhan yang memimpin mereka, menuntun mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik itu Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Bapak, berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Pakai dengan heran, dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, sehingga mereka ada di sana boleh menjadi berkat yang besar bagi kami umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, seluruh masyarakat boleh melihat, boleh merasakan Tuhan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, karena pemerintah kami yang ada di atas memelihara kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan keamanan yang luar biasa Tuhan, ketenangan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin ini. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untuk besar dalam segala hal. Pemerintah yang baru yang terpilih juga, Bapak Prabowo dan juga Gibran Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka semakin hari semakin luar biasa, sehingga Bapak 5 tahun ke depan Tuhan mereka memimpin dengan luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan Engkau memberkati kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apa saja yang kami lakukan hari-hari ini. Bahkan dalam pelayanan pun Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Yang sakit dalam jemaat pun Tuhan, lawat Tuhan, jamah Tuhan,
Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau, pulihkan dan sembuhkan, Engkau bangkitkan mereka Tuhan, sehingga mereka kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan yang mengalami masalah demi masalah hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, kita Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.